Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Judul kita hari ini 5 Desember mengakhiri pengujian inti stellar V22. Seiring core team terus mempersiapkan diri untuk open network yang inovatif. Oke, jadi inilah judul kita hari ini yang akan kita bahas. Yang pasti judul ini sangat seru, sangat menarik, dan juga sangat penting sekali untuk kita ambil informasinya. Maka sangat sayang sekali kalau sampai terlewatkan, jadi silahkan disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja pada informasinya. News. Tim INTP telah merilis pembaruan KYC penting yang sebagian besar membahas kasus para pioner yang memiliki satu masalah atau lainnya dengan KYC mereka. 1. Lebih dari 1,2 juta pioner dibuka blokirnya sehingga mereka bisa mendapatkan slot KYC atau melanjutkan proses KYC yang sudah mereka mulai. Yang kedua, aplikasi KYC yang ditolak kini dapat diajukan kembali sebulan sekali. Jika KYC Anda ditolak dan Anda tidak melihat opsi pengajuan ulang, tunggu hingga jendela berikutnya setelah sebulan terus periksa. Yang ketiga, banyak status KYC sementara yang telah diblokir dan banyak yang saat ini sedang diproses ulang. Terus periksa aplikasi KYC Anda untuk mengetahui apakah ada tindakan baru yang diperlukan dari Anda untuk menyelesaikan KYC. Yang keempat, bug yang menyebabkan banyak pioner tidak berhasil melakukan pemeriksaan keaktifan telah diperbaiki. Pembaruan mendatang akan melihat KYC tentatif diselesaikan dalam skala besar dan kasus ketidakcocokan nama akan mendapat kesempatan untuk mengajukan banding dengan rincian yang diperbaiki atau memperbarui nama akun PI mereka tetapi kehilangan sebagian PI mereka sebagai hasilnya. #PINetwork. Oke ya, jadi masalah KYC tentatif ini udah dijelaskan ya. Jadi pembaruan mendatang akan melihat KYC tentatif diselesaikan dalam skala besar. Nah, jadi yang masih tentatif ini nanti pada bulan-bulan ini, pada minggu-minggu ini akan ada yang namanya penyelesaian dalam skala besar, teman-teman. Jadi ya tenang aja lah ya. Selagi menyelesaikan proses KYC-nya, waktu mengisi data itu benar dan juga melakukan selfie dengan benar, dengan pencahayaan yang bagus, lalu sinyal yang kuat, dan juga pengisian datanya tepat. Nah, insya Allah itu pasti lulus ya. Dan juga masalah tentatif yang sudah melakukan liveness, yang sudah mengerjakan liveness yang dengan melakukan selfie ulang. Nah, kalau pencahayaannya bagus, sinyalnya bagus, insya Allah juga akan sukses sendiri ya. Nah, karena kemarin juga ada kejadian, ada yang laporan kepada saya, sahabat saya pioner. Dia bertanya, "Bang, kenapa ini masih tentatif, nggak sukses-sukses?" Nah, saya bilang, "Tunggu saja Pak, nanti juga akan sukses," saya bilang gitu. Dan alhamdulillah sebulan berikutnya udah sukses juga, udah kembali warna hijau teman-teman ya. Jadi tenang aja, ini masalah KYC tentatif, jadi tenang aja, nggak usah panik ya. Oke, karena minggu-minggu ini akan ada penyelesaian dalam skala besar, teman-teman. Jadi santai saja, tenang-tenang saja. Lalu selanjutnya, nah ini. Saya akan menyelesaikan bocoran ini. Kami sudah mencapai 15 juta KYC dan tinggal menunggu PCT mengumumkannya secara resmi dalam beberapa hari mendatang. Mengenai migrasi, hanya dengan satu klik, kami akan mencapai target hanya dalam beberapa jam. Kami hanya menunggu izin resmi untuk melanjutkan. Pantau terus. Nah, jadi teman-teman, masalah KYC ini, alhamdulillah sudah mencapai 15 juta pioner yang telah menyelesaikan KYC. Dan katanya juga tadi, dalam masalah migrasi ini, dalam hitungan jam saja sudah bisa menyelesaikan untuk
mencapai target migrasi yaitu 10 juta pioner teman-teman ya. Hanya dalam satu klik dan hanya dalam 1 jam bisa selesai masalah migrasi nih teman-teman. Jadi masalah migrasi ini nggak terlalu tidak terlalu rumit bagi core team. Karena migrasi itu adalah tugasnya core team, tugasnya Nicholas beserta teman-teman setimnya. Sedangkan KYC itu adalah tugas kita. Nah, kita yang mengerjakan KYC. Nah, tapi alhamdulillah masalah KYC sudah 15 juta KYC yang selesai. Dan juga masalah migrasi itu adalah tugasnya core team, memigrasikan koin kita, dan itu hanya bisa selesai dalam waktu 1 jam aja bisa selesai teman-teman. Jadi masalah KYC dan migrasi ini tidak usah khawatir lagi teman-teman ya. Dan juga masalah 100 aplikasi juga udah selesai. Nah, jadi kita doakan Open Mainnet akan terjadi pada bulan Desember ini teman-teman ya. Enggak mundur lagi di tahun 2025. Karena kita sudah bosan mendengar mengundur-undur terus ya. Jangankan kalian, saya pribadi juga bosan mendengar yang terus diundur-undur. Tapi alhamdulillah yang membedakan adalah kesabaran kita aja ya. Jadi kesabaran tiap-tiap orang itu berbeda-beda tingkatannya ya. Nah, saya bisa memaklumi karena saya bisa melihat kerja keras core team. Saya melihat dia mempersiapkan segala macam hal untuk menyambut Open Mainnet ini. Karena Open Mainnet itu adalah suatu hal yang besar. Nggak bisa main-main teman-teman ya. Nggak bisa langsung Open Mainnet. Nggak bisa gitu. Segala macamnya harus dipersiapkan dulu. Perangkat-perangkatnya harus disiapkan dulu. KYC-nya disiapkan, migrasinya disiapkan. Berapa pioner yang sudah KYC, berapa pioner yang sudah migrasi. Lalu berapa aplikasi yang sudah siap untuk menerima pembayaran dengan koin Pi. Berapa perusahaan yang sudah bergabung dengan Pi, mata uang apa aja yang sudah terhubung dengan Pi Network, lalu bank-bank apa saja yang sudah terhubung dengan Pi Network, semuanya itu harus dipersiapkan teman-teman ya. Lalu pasar online, pasar offline harus disiapkan semuanya. Itu semuanya untuk menyambut Open Mainnet. Jadi Open Mainnet nggak bisa langsung Open Mainnet. Percuma Open Mainnet kalau kita nggak bisa apa-apa. Nggak ada pasar online, nggak ada pasar offline, nggak ada bank yang mendukung kita, nggak ada mata uang yang mendukung kita, itu percuma. Jadi semuanya disiapkan dulu baru kita siap untuk Open Mainnet teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini. Hari ini 5 Desember mengakhiri pengujian inti Stellar V22. Harapkan pembaruan baru di aplikasi penambangan Anda mulai hari ini seiring core team terus mempersiapkan diri untuk Open Network yang inovatif. Pantau terus #PMainet update. Oke, untuk informasi tambahan yang selalu ditanyakan oleh teman-teman pioner ini ya, yaitu ini diwakili oleh Pak Parjono Ganteng. Nah, dia bertanya, punya saya kok belum bisa verifikasi nomor telepon. Lalu dijawab oleh Devi Lastri 23. Nah, dia menjawab, izin menjawab, sepengetahuan saya, verifikasi nomor telepon itu tidak akan berpengaruh kepada akun Pi, kelancaran KYC ataupun migrasi. Yang terpenting Anda sekalian sudah menghubungkan email dan FB. Poin utama KYC, karena tujuan itu semua agar kita mudah untuk login jika HP rusak, HP hilang, atau sebagainya. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih. Oke. Nah, jadi masalah teman-teman yang untuk verifikasi nomor telepon, kalau susah, sudah dicoba berulang-ulang gagal terus, jadi jangan khawatir. Cukup dengan memverifikasi FB ataupun email itu sudah cukup katanya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau bertanya sama saya, Bang, apakah Abang sudah verifikasi nomor telepon? Kalau saya pribadi sudah. Bang, apakah Abang sudah verifikasi Facebook? Saya juga sudah. Apakah sudah verifikasi email? Sudah, alhamdulillah. Kalau saya sukses semuanya teman-teman ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang susah, memang ada sebagian teman-teman pionir itu yang susah sukses untuk verifikasi nomor telepon. Jadi itu jangan khawatir, cukup dengan verifikasi Facebook dan juga verifikasi email. Itu sudah cukup teman-teman ya. Oke, jadi inilah informasi kita hari ini. Semoga ini bermanfaat, menambah semangat, menambah motivasi, menambah imun teman-teman semuanya agar lebih optimis lagi untuk menambang koin Pi. Dan juga semoga ini bisa menambah wawasan kita tentang Pi Network ya teman-teman ya. Dan juga kalau ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya, persilakan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.